Thank you very much for giving my time so I can explain about the fact. Okay, we start from definition of fact. I split it into two aspects. There are terminology and epistemology. So we start from epistemology. I found four words that can means the fact itself. One is have happened, atau bisa dibilang itu telah terjadi, jadi benar-benar terjadi di masa lalu. Yang kedua yaitu true, atau benar adanya. Tiga adalah exist, atau benar-benar wujudnya, ada wujudnya. Yang keempat actual, atau itu yang sebenarnya, atau bisa dibilang the truth. In terminology, the fact is the statement that objectively verified and proved. Jadi fact ini sudah terbukti memang adanya, jadi dan itu sudah terwujud, ada wujudnya, dan itu sudah bisa menjadi evidence. Jadi gak ada pertanyaan lagi tentang tidak perlu dipertanyakan lagi. Selanjutnya yaitu the characteristic of fact. Fact has been verified in public objectively. Itu sudah terbukti secara objectively, atau udah ada wujudnya, sudah ada hasilnya. Yang kedua, fact has record data and evidence to support the truth. Jadi ini sudah bisa dibilang itu sudah benar-benar akurat, karena sudah ada bukti yang bisa bukti yang kuat yang bisa mendukung kebenarannya. Dan yang terakhir yaitu fact should be seen and tested, then confirmed by human sense. Seharusnya itu terlihat dan bisa dirasakan, lalu baru bisa dikonfirmasi sebagai bukti sesuai dengan kemampuan manusia tentunya. Okay, the next material will be explained by my friend next to me, so I can switch this video because I'm in rush. Dijelaskan tentang fakta. Untuk lebih memudahkan teman-teman memahaminya, kita langsung move ke screen recorder untuk beberapa contoh tentang fakta. Oke, kita langsung masuk ke dalam contohnya saja teman-teman tentang fakta. Jadi seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa fakta tidak memperdulikan tentang perasaanmu, tentang opinimu. Fakta hanya menunjukkan sebuah fakta yang benar-benar terjadi. Contohnya seperti ini. Ketika teman-teman melihat anjing, apa sih fakta yang akan muncul dari gambar ini? Dan tinggalkan semua yang berhubungan dengan opini untuk contoh kali ini. So, berikut yang saya dapat contohkan. Ketika konteksnya, ketika kita melihat anjing, apa fakta yang akan muncul? Seperti ini. Jadi saya mencontohkan ada 3 fakta yang akan muncul ketika kita dalam konteksnya melihat anjing. Yang pertama, anjing adalah hewan mamalia. Yang kedua, anjing adalah hewan berkaki 4. Kalau yang normal ya, kakinya pasti 4. Dan anjing memiliki cakar. So, tentunya dari contoh ini kita tahu bahwa fakta adalah suatu hal yang terjadi, benar-benar terjadi, dan tidak berdasarkan asumsi yang kita miliki. Jadi ini benar-benar terjadi sesuai yang dijelaskan sebelumnya. Thank you. Hello, and next material is opinion. Yeah, guys, do you know about opinion? Yeps, right. The opinion is more subjective. Opini adalah subjektif berdasarkan penilaian dari kita sendiri. Ya, in nature, right? Because based on the truth of the speaker, a sentence or statement that has not or cannot be proven
Jadi opinion atau opini, kalimat opini itu berdasarkan dari seseorang yang membaca atau juga bisa yang menulis dan mendengarkan. Right, opinion are usually the result of truth or feelings felt by the subject. Yeah, not because of research or events that have occurred and have a characteristic is opinion. 1. Not the result of a study. 2 is subjective. Ya, subjective. Berdasarkan penilaian dari saya maupun dari teman-teman itu adalah subjektif, right? And usually unprovable. Tidak bisa dibuktikan secara jelas, itu mesti opini teman-teman. Namun kalau ada fakta yang mendasar atau ada hukum yang mendasar, itu bisa dikatakan fakta karena ada yang menyaksikan kayak gitu teman-teman. Alright, sense of eyewitnesses, right? And let's go to example of opinions. Kita langsung masuk ke contoh dari opini. Oke, langsung saja masuk ke dalam contohnya dari opini teman-teman. Seperti gambar yang Anda lihat pada layar ini, bahwa kalau sebuah opini biasanya menimbulkan suatu perdebatan satu sama lain, karena opini ini berdasarkan apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, berdasarkan pendapat kita, bukan dari sebuah fakta. Berbeda dengan fakta, kalau fakta tadi berdasarkan apa yang benar-benar terjadi, kalau opini ini berdasarkan apa pendapat kita. Contohnya dalam konteks yang sama. Ketika kita melihat anjing, seperti contoh fakta tadi, kalau kita melihat anjing dari sisi fakta, bahwa anjing itu berkaki 4, anjing itu adalah hewan mamalia, dan anjing itu memiliki cakar. Berbeda kalau kita dalam konteksnya berpendapat. Dalam konteks yang sama, dalam konteks yang sama, yaitu anjing. Tentunya ada opini yang berbeda dari masing-masing orang. Contohnya seperti saya beropini bahwa anjing itu adalah hewan terlucu di dunia. Dan yang kedua, anjing adalah hewan yang lebih baik daripada kucing. Tentunya opini ini akan berdasarkan apa pendapat kita masing-masing. Biasanya sebuah opini ini akan menghasilkan suatu condong ke dalam sisi yang lain. Contohnya yang kedua ini, anjing adalah hewan yang lebih baik daripada kucing. Tentunya hal ini bukan selalu benar, karena kalau saya dipertemukan dengan orang yang pecinta kucing, tentunya ini akan menghasilkan suatu perdebatan. Jadi opini ini berdasarkan apa yang kita rasakan saja, apa yang kita pikirkan terhadap suatu konteks. Thank you. Okay, next to distinguishing between fact and opinion. Fact can be true or false through objective evidence. Jadi di sini bisa dikatakan bahwa fakta itu bersifat objektif ya, sehingga bisa diverifikasi kebenarannya, apakah ini benar atau salah karena ada bukti yang objektifnya gitu. Kemudian lanjut ke opinion. Opinion cannot be presently verified. Nah, di sini bisa dikatakan bahwa opini itu bersifat subjektif. Kenapa? Karena antara orang yang satu dengan orang yang lainnya itu memiliki pendapat yang berbeda-beda sehingga tidak dapat diverifikasi. Nah, ini bisa dikatakan sebagai opini bersifat subjektif. Okay, next. Fact relies on denotative language. It means that when I say this is ballpoint, so many people in the world will agree with me that this is ballpoint. Nah, karena apa? Karena menggunakan denotatif, ya. Denotatif itu gimana? Denotatif itu adalah makna yang disampaikan itu sesuai dengan makna yang tertulis gitu. Maknanya itu makna sebenarnya, tidak ada makna lain di balik apa yang disampaikannya gitu, oke? Ketika aku mengatakan ini adalah ballpoint, maka orang akan memiliki persepsi yang sama bahwa ini adalah ballpoint. And then opinion relies on connotative language. It means that many people have many perspective. For example, I think this is interesting ballpoint. Do you agree with me?
Nah, mungkin ada yang setuju atau ada yang tidak setuju. Nah, itu adalah pendapat. Fact uses measurable or verifiable numbers, statistic, data, and measurement. For example, when I say the cat has 4 legs, and then we can count the legs. 1, 2, 3, 4. Oh yeah, the cat has 4 legs. So, jadi dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa fakta itu biasanya menggunakan data-data seperti number atau statistik atau ukuran-ukuran yang itu bisa dibuktikan bersama. Jadi semua orang akan memiliki perspektif yang sama mengenai fakta tersebut. Then, opinion use value, judgment, word, and comparison. For example, the cat is better than a dog. Better? Are you sure? Nah, better di sini kan bisa bermakna yang berbeda. Better yang gimana? Better dalam segi apa? Dan itu setiap orang memiliki perspektif yang berbeda-beda, memiliki pandangan yang berbeda-beda terkait apa yang disampaikan. So, this is opinion. Use value, judgment, word, and comparison.